akan buka lagi di sini modulnya. Oke, latihan Daryl, kamu ingat nggak kemarin yang latihan 2 nomor D ini sempat dibahas nggak? Karena ini beda sendiri soalnya takut kelewat IPA 3. Siapa yang ingat ya? Hansen? Henderson mana? Yang ini udah dibahas belum ya kemarin? Saya juga lupa Bu yang itu Bu. Dibahas atau belum Bu? Oke. Ya udah kita ini dulu ya. Kita bahas. Kalau yang lainnya sih gampang ya, bisa pakai U, bisa pakai nih Davin sudah join. Berarti tinggal nunggu siapa tadi yang belum join? Kok Ibu lupa ya? Si Kevin. Kevin udah ada kabar, Der? Belum, Bu. Belum, oke. Nah, kalau yang D, khusus yang D, ini nggak bisa pakai U. Jadi dia harus pakai Y ya. Y-nya yang mana, Bu? Yang akar. Kalau Y, akarnya ikut ya. Nah, ini dia. Maka dia dijadikan Y kuadrat nih. Kuadratkan kedua ruas. Kalau pakai U, stuck. Nggak bisa diapa-apain. Kemudian ini diturunkan ya. Ini diturunkan nih, jadinya 2Y DY ya. DY. Kemudian sama dengan DX. Nah, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian ngerti. Kalau nggak bisa pakai U, berarti harus pakai Y gitu ya. Kemudian kita substitusi ke soal kita. Berarti menjadi integral 1 per X-nya berarti berubah menjadi Y kuadrat ya. X yang di luar ini. Dia menjadi Y kuadrat. Plus, kemudian akar X itu jadi Y. Kemudian dx-nya berubah menjadi 2y dy. Nah, kemudian kita faktorkan ya. Faktorkan y-nya berarti 1 per y, buka kurung, y plus 1. Nah, begini. Kemudian 2y biarin aja, dy. Nah, baru ini dicoret ya. Nih, dicoret y-nya. Nah, berarti sama dengan integral 2, kemudian y plus 1-nya pangkat min 1 ya. Nah, kalau pangkat min 1, jadinya apa? Hasil integralnya. dy. Nah, berarti hasil integralnya apa nih? Beni. Hasil integral dari 2 dalam kurung y plus 1 pangkat min 1 dy, hasilnya apa? Jadi pangkat 1. Kalau pangkat min 1 diintegralin, rumusnya kan a per n plus 1. Plus 1 x pangkat n plus 1, Ben. Berarti kalau pangkat min 1 jadinya apa? Pangkat 0. Pangkat 0. Nanti di sini jadi a per 0. Ada nggak a per 0? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia berubah menjadi apa nih? Diingat lagi. Ayo siapa yang ingat? Bisa dibantu Benny. Jadi ln Bu. Nah, jadi ln. Pokoknya setiap integral yang pangkat min 1, berarti dia menjadi ln. Nah, begini ya. Plus 1. Y-nya kita kembalikan lagi. Nah, plus C jangan lupa. Ingat ya. Pokoknya kalau mengintegralkan pangkat min 1 itu pasti nggak bisa pakai rumus dasar integral.
dia harus pakai rumus, harus pakai definisi nih. Jadi ln harga mutlak X atau Y atau U atau apapun yang dipangkatkan -1, gitu ya. Tuh, jadi untuk bentuk yang seperti ini ya, yang akarnya di X sendirian. Kalau yang lainnya ini bisa pakai U semua nih. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya nih tentang soal yang nomor 1D nih? Mau nanya, Bu. Boleh, apa? Ini kenapa nggak bisa pakai yang itu, Bu? Nggak bisa pakai yang biasa gitu, Bu? Kalau pakai U, coba. U-nya kan X. U-nya itu X, berarti DX sama dengan DY dong. Ya nggak? Kok DY? DU sama dengan DX, ya nggak? Coba substitusi sekarang. Jadinya integral 1/U ditambah U pangkat setengah. Nah, ini nggak bisa diapa-apain nih, Dad. Coba gimanain caranya integral. Di sini DU. Nah, ya nggak? Nggak bisa dinaikin kat saya, Bu. Kayak misalnya Dinaikin kayak ke atas nanti serombongan. U plus U pangkat setengah. Kalau dikali sih dia bisa. ya Kan? dikali, Bu. Dikali kayak pangkat -1 gitu. Lah iya, tapi kalau nah ini kan lagi-lagi bentuknya kayak gini lagi. Ya kan? Oh iya, tuh. Nggak bisa. Jadi harus pakai Y ya. Mentok ini nggak bisa diapa-apain lagi nih. Integral kan nggak ada yang aturan rantai, nggak ada rumus integral ya. Oke, paham ya? Oke. Oke, Bu. Sekarang kita lanjutkan ke latihan 4. Ini saya hapus ya. Oke. Ya apa? Itu tadi ln-nya itu penggantinya -1 aja. Pangkat -1. Jadi penggantinya si integral Y plus 1 pangkat -1 tadi. Nah, ini kalau integral seperti ini, dia menjadi ln. Oke? Nah, Berarti nggak ada. nilai yang di dalamnya nggak diubah ya, Bu? Enggak. Tetap. Ya. Oke. Oke. Jadi pokoknya pakai konsep yang ini nih. Pakai konsepnya di rumus dulu. Sebelum integral tentu di mana dia. Nih. Nah. Ini. Pokoknya kalau ada integral kayak gini nih. Nih U-nya nggak usah diapa-apain. Udah langsung di harga mutlak gitu ya. Oke. Jadi itu seperti yang ini nih. Seperti yang contoh waktu itu. Yang mana ya? Nih. Nih. Bukan. Di mana ya? Sebentar, kok saya jadi lupa. Yang mana kemarin yang pakai ln ya? Yang C ini ya? Coba. Nih. Nih. Ini kurang X. Kurang U ya. Nah, ini jadi ini. Ya udah, U-nya kembalikan lagi. Ini X kuadrat plus 1 nggak diapa-apain ya. Oke? Bu. Oke. Sekarang kita ke latihan 4. Latihan 4. Mana ini dia? Ya. Nah, apakah ada yang kesulitan di nomor ini? Nomor 1. Yang ini? Ini si Kevin udah join. Yang C ini? Integralnya gimana nih? Integral luas sama dengan integral dari berapa sampai berapa, Frans? Batasnya, Frans. -2 sampai 0, Bu. Ini -1 nih. Ini -1 ya? Oh, -1 sampai 0. Oke. Fungsi yang diintegralkan dikali -1 nggak, Frans? Enggak, Bu. Enggak ya. Karena dia masih di atas suku X. Jadi tetap aja min X pangkat 3. dx. Jadi yang dikali -1 itu kalau daerah arsirannya di bawah sini ya.
Gitu. Kalau di atas sumbu X mau di kirinya sumbu Y atau di kanannya sumbu Y, tetap aja fungsinya ini aja yang diintegralin. Jangan dikali min 1. Gitu ya. Nah, ini tinggal diintegralkan. Oke. Sekarang kita cari soal yang agak aneh. Kalau yang G nih, luasnya berarti, Jovita, integralnya dari berapa sampai berapa, Jovita? Yang Eh? Yang G atau J? Ya, yang G nih. G. Ini berapa sih? Ini berapa sih? Nggak ada angkanya di sini. Ini angka berapa sebenarnya? Nggak tahu. Nah, nanti kan soalnya itu belum tentu ada angkanya di soal, di gambar. Nah, gimana cara nyari angka yang ada di sini nih? Gimana yuk logikanya? Pakai Y-nya. Y-nya? Y-nya jadi apa? 4. Batas integral itu kiri dan kanan, Jovita. Nah, kayak gini nih. Oh, ini batas integral nih, ya kan? Nih. Ini batas Berarti integral. Berapa? 0. Kalau 0 di tengah, Jovita, kan harus kiri dan kanan. Harus kiri, ini berapa? Sama di kanan. Kanannya arsiran ya, ini berapa? Nah, itu yang di sini, batas integral. Berarti harus gimana nih cara mengerjakannya? Gimana mencari X batas integral? Gimana caranya? Dari persamaannya, Bu. Gimana? Dari persamaannya, Bu. Dari persamaannya diapakan? Dimasukin, Bu. Jadi min 2 sama 2, Bu. Dimasukin apanya? Masukin Y-nya 0, Bu. Nah, ini kan saat di sini itu adalah saat nilai Y-nya 0. Berarti 0 kan Y-nya. Kemudian faktorkan persamaannya. Oke? Nah, kayak gini kan. X kuadrat min 4 ya. Nah, ya udah. X kuadrat min 4 ini kita faktorkan. Berarti di sini ini min 2 ya. Ini min 2. Ini adalah 2. Gitu caranya ya. Oke, Jovita ya. Nanti kalau ketemu soal seperti itu, nggak ada angkanya nih. Sebelah kiri memotong sumbu X di kanan kiri ini nggak ada angkanya. Padahal itu sebagai batas integral. Ya udah, caranya adalah saat memotong sumbu X itu artinya Y-nya 0. Gitu ya. Nah, ya udah, kemudian persamaannya faktorkan, nanti ketemu nilai X-nya. Itu jadi batas integral. Jadi batas integral jangan pernah Y-nya ya, kecuali nanti kalau sudah masuk ke volume benda putar. Volume benda putar nanti kalau misalnya dia akan diputar terhadap sumbu Y, baru ini jadi batas integral nih, 0 sampai X. Persamaannya jadikan X sama dengan variabelnya jadi Y gitu ya. Tapi ini kan kita masih menghitung luas, jadi pastikan kita menghitung luas ke sumbu X aja supaya lebih mudah. Kemudian fungsi yang diintegralkan ya fungsi aslinya, min X kuadrat plus 4 ya, plus 4 dx. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau ketemu soal seperti ini. Nggak ada X batas integral. Nah, kalau yang J ini, Jessica? Mana Jessica? Ya, Bu. Ya, ini luasnya sama dengan integral. Batasnya udah ada di sini ya. Langsung pakai ya. Min 2 sampai 3. Nah, sekarang fungsi yang diintegralkan yang mana, Jessica? Yang Y dan X ke tempat Bu. Yang ini?
Kalau seperti ini, bawahnya itu kok garisnya nggak pas di sumbu X. Nah, ini melengkung berarti dia ada dua fungsi. Jessica, fungsi atas siapa? Itu yang di depan ya. Yang X plus 4 ya, yang di depan ya. Karena dia yang ada di atasnya arsiran. Kemudian dikurangi fungsi yang ada di bawah ini. Fungsi yang di bawah ini siapa sih? Yang ini. Gitu ya. Dikurangi X kuadrat min 2. Nah, dx. Nah, fungsinya disederhanakan dulu ya. Oke, paham ya? Oke, nanti silahkan dihitung. Ini dijadikan X plus 6 min X kuadrat. Itu yang diintegralkan. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Ini saya hapus ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, kalau yang H ini. Yang H. Sharon. Yang H ini gimana? Cara menuliskan integralnya. Integral dari berapa sampai berapa? Sharon. Sharon Ibu. mana? Ya. Yang H, Sharon. Batas integralnya dari berapa sampai berapa? Bentar, Bu. Ini berapa? Ini berapa? Oh, salah. Ini min ya. Salah soalnya nih. Harusnya X kuadrat min 1. Kalau plus nggak dapat. Kevin, kamu udah di dalam? Vin, Sudah, Bu. kenapa kamu telat bangun lagi? Tadi ketiduran sedikit sih, Bu. Terus Eh? harus update Zoom dulu. Oh, oke. Sharon, udah dapat belum? Itu pakai yang U ya, Bu? Nggak usah. Ini kamu cari yang ini loh. Ini batas integral ini loh. Nih, kamu cari batas integral ini dulu. Nih, berapa nih? Angka berapa? Angka berapa? Plus 1 sama min 1, Bu. Ya, min 1 yang di bawah ya. 1. Fungsi yang diintegralkan? Yang diintegralkan siapa? Sharon. X. X. X kuadrat Hmm. plus 1, Bu. Ini jadi min, bukan plus. Ini Oh, salah min saya. 1. Nah, diganti min 1 ya. Kalau Iya, Bu. plus 1 nanti kebalik ke sana. Di sana, di atas di sini. Nggak ada di sini. Oke, nah ini perhatikan Sharon. Yang diarsir itu di bawah sumbu X, maka fungsi ini kita kali min 1. Oke? Jangan lupa. Kalau gambarnya wilayah yang diarsir itu ternyata di bawah sumbu X, maka fungsi harus kita kali min 1. Oke? Nah, ya udah ini tinggal diintegralkan. Ini kali min dulu ke dalam ya. Kemudian ini diintegralkan, masukkan batasnya. Oke. Kemudian yang K. Bu, mulai, Bu. Oke, apa? Kalau misalnya minnya di tahun depan, nggak boleh, Bu? Min-nya taruh di luar, boleh nggak apa-apa? Iya, di Sama. luar. Oke, Bu. Boleh. Ya, sama aja. Nah, kalau yang K ini juga saya salah persamaan nih. Ini harusnya, ini salah nih fungsinya. Kalau plus itu motongnya di sini ya, motongnya di sini nih, di Y sama dengan 4. Karena dia X plus 4 ya. Ini Iya, nggak Bu. usah dikerjain. Ini nggak usah dikerjakan ya. Nah, kita pindah ke nomor yang lainnya. Oke, nah ini. Kalau yang ini apa nih? Huruf apa ini? Iya.
Nah, kalau yang I, saya mau tanya sama Joan. Joan, yang I lambang integralnya gimana? Luas sama dengan integral dari berapa sampai berapa? Min 2 Joan. sampai 2 ya, Bu? Min 2 sampai 2, benar. Kemudian fungsi yang diintegralkan siapa? Yang X kuadrat plus 2 bukan, Bu? Itu doang? Sama min X. Ya. Jadi, X kuadrat plus 2 itu yang di atas, berarti kalau di lambang integral yang di depan. Kemudian min, dalam kurung min X ya. Nah, harus dikurang. Dx. Nah, ini yang kita integralkan. Kalau mengintegralkan gimana sih? Coba diintegralkan. X kuadrat integralnya apa, Joan? X kuadrat diintegralin. Jadinya? Pakai rumus yang biasa itu ya, Bu? Yang pakai rumus A per N plus 1 itu? Jadinya 1 per 3 ya, Bu? Ya. X pangkat? 1, Bu. X pangkat berapa? Kok 1? 2, Diintegral. Bu. 2. Nah, 2 ya, Bu? integral itu naik ya. Integral itu naik kan. Integral dari 2 apa? Masih mute. Gak ada ya, Bu? Hah? 2 Ih. diintegralin. Diintegral, dinaikkan, bukan diturunkan, 3, Bu. Joan. Hah? 3, Bu. Kok 3? Tadi yang mana sih, Bu? 2 itu artinya 2x pangkat 0, Joan. Nah, yuk diintegralin, dinaikkan pangkatnya, derajatnya. Jadi pangkat 1 ya, Bu? Ya, betul. Jadinya 2x. plus 2-nya berubah nggak? 2x. Ya, betul. Jadi Terus yang ini plus x ya. Plus x diintegralin apa? jadi x kuadrat ya, Bu? Ininya? Oh, jadi 1 per 2 kuadrat. Ya. Nah, ya udah, ini tinggal batasnya disubstitusi ya. 2 dulu masuk ke X, dikurangi gitu ya. Jadi 2 dulu nih masuk ke X-nya. Berarti 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 per 3. Kemudian ini 2 kali 2 plus 4. Kemudian 2 pangkat 2, 4 bagi 2. 2 ya. Nah, kemudian dikurang. Sekarang yang min 2 masuk nih. Min 2 pangkat 3 yang min 8 per 3 gitu kan. Nah, kemudian min 2 jadi min 4 ya. Kali 2. Kemudian min 2 kuadrat plus ya. Plus 2 nih. Ya sudah, tinggal dihitung ya. Nah, jawabannya berapa nih? Plus 8 tambah 8, 16. 16 bagi 3 itu 5/3 ya. 5/3. Kemudian ini 6. 6 ditambah 2. 8 ya? Benar nggak nih saya ngitungnya? Jadinya 13/3. Benar nggak? Dicek. Saya benar nggak? Satuan luas. Nah, gini ya. Kalau sudah selesai menuliskan, ini karena yang ditanya adalah luas, berarti satuan luas gitu ya. Kita nggak tahu satuannya berapa, yang penting ada satuan luasnya. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang satu lagi nih, yang L. Yang L gimana caranya? Saya mau tanya sama siapa ya? Stevi. Stevi, yang L ini gimana? Ya, Bu. L sama dengan integral 6 ya, Bu. dari berapa sampai berapa? 0 sampai 6. 0 sampai 6. Fungsi yang diintegralin siapa? Yang
min X tambah 6. Ini doang. Yang min Sama X. akar X. Nah, ini diapain? Kalau dikurangkan karena yang di bawah. Kalau ini kan di samping tuh. Bukan di atas bawah nih, atas bawah. Atas dikurangi yang bawah. Nah, kalau yang ini samping kiri kanan, berarti diapain? Ditambah. Ditambah. Nah, kalau ditambah ini batasnya jangan 6. Nah, ditambah integral. Ini harus dipotong. Oke? Supaya nggak keliru nanti integral yang mana ya, gitu. Jadi ini dipotong dulu nih, cari X-nya nih, berapa nih? X-nya di sini berapa nih? Tapi coba dihitung. Cara mencari titik potong gimana? Y1 sama dengan Y2 ya. Buat cari titik potong. Y1 sama dengan Y2. Berarti akar salah, kebalik. 4 ya, Bu. Hah? 4? Oke. Dapat 4. Kalau udah berarti ini bukan 6 tapi 4 dulu ya. Nih 4 dulu nih. Berarti di sini 4. Yang ini adalah 4 sampai 6. Nah, yang 0 sampai 4 ini yang diintegralkan siapa, Stevi? Dari 0 sampai 4 ini yang diintegralkan siapa? Fungsinya yang mana? Min X plus 6. Ini garis lurus nih. Ini lengkung nih. Oh, ini akar X. Nah, jangan ketukar ya. Pokoknya jangan ketukar. Lihat gambarnya yang benar. Supaya kalian nggak nyesel nih ngitungnya lah. Ngitung lama-lama ternyata salah. Gitu. Hati-hati. Nah, baru di sini adalah yang min X plus 6 nih. Oke? Apakah ada pertanyaan? Yang nomor L, dx. Bu, itu 4 gimana, Bu? 4 gimana? Ini, Y1 sama dengan Y2 nih. Min X plus 6 sama dengan akar X. Ya udah, terus difaktor ini. 0 sama dengan X kuadrat, kok X kuadrat, X tahu. Plus akar X, min 6 ya. Ini X. Min 6. Faktorin, Deril. 0 sama dengan, berarti akar X plus 3 ya. Plus 3. Sama akar X min 2. Nah, jadinya kita dapat 2 nilai X nih. Akar X sama dengan min 3. Berarti ketemu X-nya 9 ya. X-nya sama dengan 9. Nah, yang akar X sama dengan 2. Ini ketemu 4 ya. Nah, mana yang dipilih? Yang 4 apa yang 9 kira-kira? Kalau intervalnya dari 0 sampai 6. 4 pasti, ya nggak? Pokoknya kita selalu lihat selang interval. Interval yang ditanya itu dari mana sampai mana sih, supaya kita nggak keluar-keluar dari interval ya. Yang 9 ini keluar dari interval, maka nggak mungkin. Gitu. Yang 9 itu nanti di sini loh. Ini kan nanti kurvanya kayak gini nih, 0 ke sana terus, ini ke sana terus. Nah, nanti di sini nih, perpotongan di bawah ini. Gitu ya? Paham? Bu, Ya, apa? itu yang batas dari 0 sampai 4, kenapa yang diambil itu akar X, Bu? Karena yang ini kan L1 nih, dari 0 sampai 4 ini luas daerah pertama nih. Yang ini L kedua kan? Terus ditambah kan? Nah ini. Yang di atasnya L1 ini garisnya lengkung, bukan garis lurus. Jadi, jangan pernah kalian mengambil yang X pangkat 1. Oke, paham? Pasti yang akar.
Yang pangkat setengah atau yang pangkat 2? Itu ya, paham? Karena yang pangkat setengah atau pangkat 2 itu pasti garisnya lengkung. Nah, ini perhatikan. Ini lengkung, maka X pangkat 2. Yang ini lurus, maka dia X pangkat 1. Paham? Paham. Oke. Nah, kalau yang L2 ini kan garis yang pembatas di atasnya arsiran itu kan garisnya lurus. Berarti dia yang X pangkat 1 nih, gitu. Ada lagi? Silakan. Paham ya? Bu, saya mau nanya. Ya, boleh. Pak. Yang mana? Ini kenapa di min, Bu? Yang mana? Oh, kenapa di min? Karena kan logika kita kalau kita mau menghitung yang ada di interval ini, berarti selisih, ya nggak? Selisih ya dikurang, gitu ya? Paham? Itu yang atas kurang yang bawah gitu ya, Bu? Betul. Supaya kita dapat yang di tengah, berarti yang atas ini dikurangi yang bawah, supaya kita dapat yang ini loh, gitu. Paham ya, Daryl? Oke, Bu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Soal tugas integral buat drilling persiapan ulangan itu sudah ada di Schoology ya. Bisa kalian lihat soalnya tipenya seperti apa sih. Oke, yuk silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu, Ya, apa? itu Mikael? cara nyari L-nya itu yang kurva dikurang linear gitu terus atau bakal ada Enggak. yang linear dikurang? Apa Yang ini maksudmu? Yang mana ini? Iya, kalau itu kan kita lihat yang Tergantung kuadrat nanti kalau dikurangan. gambarnya kayak gini nih. Kalau gambarnya seperti ini, nah ini kurva dikurangi linear. Kalau gambarnya seperti ini linear dikurangi kurva. Tergantung siapa yang di atas, Mikael ya. Jadi yang atas dikurangin yang bawah. Ya, mending pakai itu konsepnya. Fungsi yang diintegralkan adalah fungsi yang di atas kurangi fungsi yang di bawah. Itu. Kemudian batas integral itu adalah batas kirinya arsiran. Kemudian itu sebagai yang di bawahnya integral. Kemudian yang di atas itu adalah batas kanannya arsiran. Oke? Oke, Bu. Oke. Ada lagi silakan. Bu, mulai. Ya. Apa? Kalau misalnya kira-kira yang dikurang tuh kebalik itu bakal minus ya? Atau hasilnya bakal plus juga, Bu? Kalau kebalik ya pasti kebalik. Pasti minus ya, Bu? Atau gimana? Betul. Jadi hasil nggak mungkin minus, jadi kalau misalnya itu Karena luas minus, ya. tinggal kita ubah dong gitu. Oke, Bu. Ya, karena luas. Oke, sekarang kita mau belajar yang nggak ada gambarnya ya. Supaya kalian nggak kebalik-balik nanti. Kalau ada gambarnya sih jelas bisa dilihat gitu ya. Batas kiri, kanan, atas, bawah gitu gampang dilihat kalau ada gambarnya. Nah, sekarang kalau soalnya nggak ada gambar. Karena soal kan nggak melulu ada gambarnya, ya nggak? Nih, soal nomor 2 ada. Nomor 2, 3, 4 itu nggak ada gambarnya semua nih. Nah, gimana caranya mengerjakan soal yang nggak ada gambarnya? Nah, caranya adalah seperti ini nih. X pangkat 3. X pangkat 3 itu adalah gini. Gambarnya X pangkat 3 itu seperti ini. X pangkat 3. Udah pasti seperti grafik tan ya. Kalau kalian ingat grafik trigonometri, pangkat 3 itu kayak tan seperti ini. Kalau min X pangkat 3, nah kalau Y sama dengan min X pangkat 3, dia kebalik. Nah, dia kebalik, jadinya ke sini. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalau Y sama dengan X kuadrat, ini pangkat 3 loh ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat, dia grafiknya seperti ini. Nah, kalau Y sama dengan min X kuadrat, berarti yang ke bawah gitu ya. Nah, sekarang kalau nanti gambarnya X sama dengan Y kuadrat, gimana? Nah, kalau Y kuadrat, Y-nya dikuadratin, itu grafiknya, gambarnya ke sana nih. Nah, terbuka ke kanan. Oke? Jadi kalau X-nya yang dikuadrat terbuka ke atas, kalau Y-nya yang kuadrat itu terbuka ke kiri. Salah, ke kanan. Itu ya. Nah,
Karena nanti ada Y kuadrat nih. Gitu. Nah, sekarang kita ke sini dulu, yang A dulu. Bu, Ya, apa? kalau misalnya X sama dengan Y kubik gimana, Bu? Berarti yang kayak gini. X sama dengan Y pangkat 3. Y pangkat 3 gitu ya. Gambarnya berarti Y-nya positif. Coba kita masukkan aja Y-nya nih. Kalau Y-nya 1, X-nya berapa? 1 ya. Kalau Y-nya 2, 8. Nah, berarti gambarnya kayak gini. Nah, gitu kan? Oke, Bu. Ya, pokoknya kalau Y pangkat 3-nya itu positif atau X pangkat 3-nya positif, berarti dia dimulai di kuadran 1 ya. Kuadran 1 sama kuadran 3 nih. Kuadran 1 sama kuadran 3. Cuman melengkungnya itu kalau kalau Y sama dengan berarti terhadap Y nih, ya kan? Dia lebih dekat ke Y. Tapi kalau X sama dengan berarti dia lebih dekat ke X. Gitu ya. Nah, itu konsep dasar gambar dasar menggambar grafik. Nah, sekarang kita lihat yang A dulu nih. Yang ditanya adalah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3. Ada sumbu X, batasnya, berarti yang ini ya, sumbu X. Kemudian ada X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 di sini. Ada X sama dengan 4 di sini. Nah, berarti wilayah yang diapit oleh keempat syarat itulah yang akan kita hitung. Jadi, dia adalah L sama dengan integralnya, berarti batasnya dari 1 sampai 4. Siapa yang diintegralkan? Ya, X pangkat 3 ini. Karena dia gambarnya ada di atas sumbu X, maka nggak usah dikali min 1. Paham ya? Nah, sekarang kalau yang B. Kalau persamaan kuadrat gimana, Bu? Yang penting itu XP-nya kalau persamaan kuadrat ya. Ini saya pindah ke Word aja biar gampang. Copy. Perhatian. 4. 2. Nah, kita pindah ke sini. Nih, latihan 4 nomor 2, itulah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan sumbu X garis X sama dengan 1, X sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini soalnya, maka kita butuh XP dulu nih dari persamaan parabola ini ya. Kita cari XP-nya nih. XP itu titik baliknya ya. Kita mencari X baliknya di mana. Rumus XP apa, Hen? Min B per 2A, Bu. Min B per 2A. Ini aja yang kita ingat rumusnya. Karena kalau parabola kita butuh titik baliknya di mana gitu ya. Ekstrimnya di mana. Bu, kalau saya pakai turunan, nah kita pakai turunan aja bisa nih. Pakai turunan ya. Ya udah nanti. Ini kalau misalnya lupa min B per 2A. Berarti min B per 2A-nya nilainya berapa? Min 4 per min 2 ya. Jadi 2. Min 2. Jadinya adalah 2. Atau kalau kita turunkan nih, Y aksen sama dengan 0 ya. 4 min 2X. Nah, kan kemarin belajar turunan biar kepake ya. Nah, ini sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya adalah 2. Sama ya. Setelah itu kita bikin tabelnya aja udah. Patokannya adalah dia ekstrimnya di mana gitu ya. Titik baliknya, titik maksimumnya di mana. Maksimum atau minimum ya. Kemudian kita bikin di sini ada 3 nih. Yang titik baliknya kita letakkan di tengah. Nah, sekarang kita pakai 0 sama 4 deh. Nah, ini simetris ya. Bu, kalau saya pakai 1 sama 3 boleh nggak? Boleh. Yang penting simetris ya.
Kalau di sini dikurangi 2, berarti ini harus ditambah 2. Kalau ini dikurangi 1, harus ditambah 1. Sekarang kita menghitung nilai Y-nya. Kalau 0, berarti 0 ya. 0. Kalau 2, 8 dikurangi 4, 4. 4, 16, 16, 0. Ya udah, terus digambar. Ini Y, ini X. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 2 di sini deh. Ini 1. Ini 4. Kalau X-nya 2, 4 nih. 2, 4. Nah, di sini. Kemudian kalau 4, 0 lagi. Nah, ini kan ekstrimnya tadi. Berarti dia ke bawah sini. Ke bawah sana. Nah, ini 2. Ini 4 ya. Ini 4. Oke. Kemudian dibatasi oleh sumbu X ini. Kemudian garis X sama dengan 1, kita bikin garis X sama dengan 1. Di sini. X sama dengan 1. X sama dengan 4 di sini. Ya udah, daerah yang terbatasi oleh kurva sumbu X sama dengan 1, X sama dengan 4, berarti di sini nih wilayahnya. Pokoknya integral itu yang wilayah tertutup ya, nggak mungkin terbuka ya. Berarti di sini kan antara dua wilayah tertutup nih, yang kecil ini, segitiga kecil ini, atau yang di sini. Nah, karena dia ada X sama dengan 4, maka yang pasti yang lebih besar. Kalau hanya X sama dengan 1, berarti kita arsir yang di sini ya, yang kecil ini. Oke, paham ya? Jangan keliru. Pokoknya syarat ini penting sekali untuk menentukan wilayah mana yang akan dihitung. Nah, kalau udah dapat seperti ini, ya udah. Tinggal hitung luasnya. Luas sama dengan integral, batasnya dari 1 sampai 4. Fungsi yang diintegralkan, ya udah ini. 4X, nggak usah dikali min. Karena wilayahnya ada di atas sumbu X. 2X. Apakah paham? Nah, ini tinggal dilanjutkan ya, diteruskan nih. Kalau udah menghitung integral tentu seperti ini mah udah bisa ya. Gampang. Yang susah itu adalah menentukan wilayah mana sih yang mau dihitung gitu ya. Gambarnya kayak apa sih, itu yang susah. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, apa? Kalau misalnya ini ada cara selain digambar nggak, Bu? Atau harus emang digambar? Nah, oke. Saya ajarkan sekarang yang, Bu, bisa nggak sih kalau nggak digambar? Saya tuh rempong kalau menggambar grafik itu suka ngabisin waktu banyak gitu ya. Nah, ini saya ajarkan. Ini saya copy dulu ya. Tapi kalau misalnya nanti yang tanpa gambar itu kalian harus benar-benar bisa loh ya. Kalau nggak yakin, nggak pede, ya udah harus digambar gitu. Ini harus benar-benar kalian teliti nanti menentukan ininya, menentukan batas integralnya, sama kalau ada dua kurva itu mana yang akan diintegralkan gitu ya. Nah, kita cari soal yang misalnya mana nih? Ini ya, yang C ya. Coba tanpa gambar. Kan ini X-nya cuma 10 doang nih. Nah, batas integral kan minimal ada 2 ya. Di sini yang satunya berapa ya? Nah, kita mau coba tanpa gambar nih. Ini yang apa ya? Nomor 2 yang apa tadi? 2C. 2C. Nah, tanpa jawab, tanpa menggunakan gambar. Nah, kalau tanpa menggunakan gambar, berarti kita cari batas integral dulu.
Integral kebalik. Integral. Nah, batas integral. Caranya gimana? Karena dia fungsinya dalam X sama dengan, berarti X1 sama dengan X2 gitu ya. Nah, kalau fungsinya dalam Y sama dengan, berarti cara mencari batas integral adalah Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Pokoknya selalu mencari batas integral itu kerjakan terlebih dahulu. Nah, sama dengan X2. X2. Nah, karena kurvanya dalam X sama dengan ya. X1-nya siapa sih ini? Pokoknya yang pertama dituliskan di soal itu kita anggap sebagai X1 atau Y1 ya. Nah, X2-nya siapa? Yang 10 ini. Nah, dari sini kita pindah ruas nih jadi Y kuadrat. Terus faktorkan ya. Y kuadrat min 9 ya, sama dengan 0. Oke, dari sini kita faktorkan, berarti kita dapat Y min 3 ya. Bener nggak? Y min 3, Y plus 3. Ya. Nah, sama dengan 0. Ya udah, dari sini kita dapat nih batas integralnya ya. Sebentar. Y sama dengan. Oh, enggak, Ding. Ini enggak butuh. Ini enggak butuh. Ya udah. Enggak apa-apa. Oke. Dari sini kita dapat nilai Y-nya adalah min 3 sama 3. Ini tapi enggak batas integral ya. Kita mengintegralkan dalam X sama dengan aja ya. Y sama dengan min 3. Y sama dengan 3. Nah, ini benar-benar harus ada gambaran. Oh, ini gambarnya seperti apa, itu harus kebayang. Karena ini Y sama dengan X sama dengan ya. Jadi ini pasti batas integral. Ini bukan batas integral ya. Ini bukan batas integral. Ini saya copy. Kita dalam X sama dengan aja. Ini nggak usah ya. Kita integralkan dalam X, dalam Y sama dengan. Berarti ini kita ubah jadi gini. Ini kita jadikan Y sama dengan. Y sama dengan apa? Supaya kita nggak bingung deh. Sama dengan akar. Akarnya berarti X min 1 ya. Benar nggak? Benar ya? Nah, ini sebenarnya ada plus minus nih di depan sini. Ada plus minus. Kenapa plus minus? Karena dia Y kuadrat. Oke. Kemudian, ini kita sama dengan kan 0 nih. Jadi nanti X-nya ketemu 1 ya. Nih, batas integral yang satunya. Jadi batas integral adalah ini loh. Kalau Y-nya 0 ya. Nah, saat kurva memotong sumbu apa ini? Sumbu X ya, berarti ya. Karena kalau Y sama dengan itu memotong sumbu Y. Motong sumbu. Dia nggak memotong sumbu Y. Saat nilai Y sama dengan 0, gitu aja ya. Karena dia nggak memotong sumbu Y. Berarti kita dapat X-nya dimasukkan ke sini. Ini nggak usah. Ya udah, Y-nya 0 nih. Ini 0, berarti kita dapat X sama dengan 1 ya. Nah, ini batas integral yang satunya. Berarti batas integral adalah X sama dengan 1 dan 10 nih yang ada di soal. Dan, nah saya tulis. Dan, nah, kalau sudah, baru kita integralkan. Jadi, luasnya adalah integral dari, kita pakai X sama dengan Y sama dengan aja. Berarti di sini dari 1 sampai 10. Kemudian yang mau diintegralkan siapa? Yang akar ini, tetapi yang plus ya, yang di atas sumbu X.
Nah, dx. Oke, kita mengerjakan dalam dx. Nah, kita tinggal mengintegralkan nih. Akar x plus min 1 itu kita integralkan. Berarti pakai cara substitusi ya. Berarti dia adalah A-nya 1 per turunan dari x min 1 adalah 1 dikali setengah ditambah 1 ya. Ditambah 1. Kemudian x min 1 berpangkat 3/2 ya. Pangkat 3/2. Nah, kita tinggal masukkan ke sini nih. Jadi, sebentar saya cari kurung siku dulu. Kurung siku. Ini dia. Copy. Ini menjadi, saya buangin aja. 1 dikali 3/2 ya. Saya tulis dulu. 3/2. Kemudian x min 1-nya berpangkat 3/2. 3/2. Batasnya di sini 10. Yang ini 1. Nah, ya udah tinggal dihitung ya. Saya ke sini dulu. Nah, sama dengan berarti kita masukkan dulu nih. Oh, ini diubah dulu ya, jadi 2/3 ya. 2/3. 2/3. Saya tulis ulang deh. 2/3 dikali, 2/3-nya di luar aja ya. Bentar, biar nggak rempong. Nah, gini. Nah, sekarang kita masukkan 10 ke sana nih, 9. Berarti 9 pangkat 9 pangkat 9 berpangkat 3/2. Dikurangi 0. Ya udah 0 aja. Nah, ya udah. Jadinya dapatnya berapa nih? 3, 27, 9, 18 ya. Satuan luas. Nah, begitu. Kalau pakai gambar gimana, Bu? Kalau gambar ini ya, ini kita gambar. Dia adalah seperti ini. Jadi dia itu kayak begini loh. Terbuka ke kanan, tetapi dia dia nggak nyentuh sumbu yen loh. Ini di 1 nih, udah berbalik arah. Karena dia ini X-nya 1 ditambah gitu kan. Nah, 1 ditambah ke sana. Kemudian dia mintanya dihitung sampai 10 kan tadi. Nah, ini yang dihitung nih. Oh, sebentar. Ini dikali 2 kurang nih. Dikali 2 ya harusnya ya. Kita kan baru menghitung yang atas doang nih. Ya kan? Kemudian dikali 2. Ini dikali 2. Ini kok sama dengannya double. Ini dikali 2 ya. 2 kali. Nah, ini 2 kali. Ini berarti 4 ya di sini. 4. Jadinya 36 ya? Gitu ya? Apakah jelas? Silakan, apakah ada pertanyaan? Bu, kenapa dikali 2? Kenapa nih alasannya dikali 2? Kenapa dikali 2? Bu, bukannya kita udah ngitung langsung semuanya, nggak harus dikali 2. Nah, ini loh kalau kita menghitung integral itu selalu dibatasi oleh sumbu X. Kalau dx ya, berarti artinya yang bawah ini, yang di bawahnya sumbu X ini belum kehitung gitu. Maka kita harus menghitung. Nah, kalau Bu, kalau gimana caranya kalau kita menghitung langsung aja? Kalau langsung aja, berarti kita harus kurangi sama fungsi yang ada di bawah ya.
Dari 1 sampai 10. Fungsi yang di bawah siapa? Yang min. Nah, ini yang min ini loh. Ini adalah fungsi min, ini adalah fungsi plus. Tuh. Jadi kalau mau mau di sini X min 1 dikurangi min akar. Nah, jadinya kan 2 kali, ya nggak? Min 1 dx. Nah, ini kalau mau normalnya. Jadi min kan jadinya 2, ya nggak? Jadi integral 2 kali. Nah, begini. Dasarnya. Apakah paham soal ini? Gitu ya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Ini saya copy dulu biar. Bu, mana Bu? Apa? Boleh. Itu tetap harus dikali 2 ya Bu, meskipun dia hitung untuk yang grafik itunya Bu, semuanya gitu Bu. Iya. Kan grafiknya ini kita mengintegralkan dalam dx kan? Maka kita harus jadikan y sama dengan. Nah, padahal aslinya y kuadrat. Berarti di sini ada 2 grafik nih. 1 plus, yang plus itu yang di atas, 1 min, yang di bawah. Nah, kalau kita mengintegralkan dalam dx, berarti yang baru kita hitung yang wilayah di kuadran 1 ini, Hen. Oke, paham? Oke Bu. Oke. Maka harus kita kali 2, atau kalian pakai cara normal yang ini. Kalau misalnya Bu, saya pakai yang kurva atas dikurangi kurva bawah deh, ya udah ini. Kurva yang atas yang plus akar, kurva yang bawah yang min akar. Nah, dia kan kurva atas dikurangi ini, dikurangi kurva bawahnya min. Min kena min jadi plus, jadinya ada 2 akar gitu ya, Hen ya. Kalau ini cara normal. Kalau ini cara berdasarkan ini kuadran. Bu, Gitu. Bu Ellen. Ya, Pak. Berarti kalau ada keterangan sumbu X, nggak usah dikali 2. Kalau ada keterangan sumbu X, nggak usah. Soalnya kan dia terbatas di sumbu X. Atau misalnya diberi keterangan yang di kuadran 1, gitu. Oke? Jadi keterangan itu penting untuk memastikan supaya gambarmu nggak salah. Kalau nggak ada keterangannya, berarti itu anggapannya sampai bawah. Gitu. Dua-duanya, semuanya diambil. Oke, Bu. Kasih. Oke. Saya copy dulu ya. Biar ada keterangannya. Ini saya bersihin dulu ya. Sudah saya simpan. Nah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Oke, kalau kita dapat soal yang nah, misalnya nggak ada batasnya sama sekali. Nah, kalau yang ini kalian harus mengintegralkan dalam X ya. Jadi nanti dy ini ada batasnya, batas integralnya sudah ada. Nah, kalau misalnya Bu, kalau yang ini nih nggak ada batas integralnya. Nah, ini ya. Kita coba mengerjakan tanpa menggunakan gambar. Ini tadi nomor berapa ya? Nomor 2. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh jawab tanpa gambar. Ke bawah, enter dulu ya. Nah, tanpa gambar berarti kita cari batas integral dulu ya. Cari batas integral. Kebalik mulu.
Nah, caranya adalah Y1 sama dengan Y2 ya. Nah, tadi Y1, Y2 saya hapus ya. Bikin lagi deh. Y1 copy aja. 1 sama dengan Y2. Nah, Y1 itu pokoknya ya udah pastikan yang di depan aja biar nggak ketuker gitu ya. Karena nanti kita akan pakai 2 kali buat ngecek fungsi mana yang lebih tinggi gitu ya. Karena kan kita nggak ada gambarnya. Jadi nggak bisa lihat langsung gitu kan. Nah, dari sini kemudian kita nyatakan dalam X kuadrat ini pindah ke kiri semua ya. Ke kanan semua. Jadinya 0 sama dengan gitu ya. X kuadrat plus X min 6. Udah. Terus faktorkan. Berarti plus 3 min 2 ya. Plus 3 X min 2. Nah, nanti kalian memfaktorkan harus cepat lah ya. Berarti kita dapat batas integral min 3 sama 2 nih. Tuh. Sama dengan min 3 sama X sama dengan 2. Oke. Kalau udah dapet, berarti kita mencari grafik mana yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Supaya kita letakkan di depan gitu ya. Pada interval ini, pada interval min 3 sampai 2, ini yang harus kita pastikan. Yang di kirinya min 3 sama kanannya 2 mah nggak usah dipedulikan. Nah, kita misalnya cek pakai angka 0. Nah, 0 ini kita substitusi ke Y1 dan Y2. Gitu ya. Nah, pada interval. Nah, berarti saya tuliskan, saya copy. Ambil 1 nilai X pada interval nih. Kemudian substitusi ke Y1 dan Y2. Pastikan mana yang lebih tinggi itu ya. Dan Y2. Nah, berarti kita misalkan X sama dengan 0 ya. Kita ambil X sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke sini. Y1. Saya panjang karena kan pakai arahan menjawab itu ya. Nanti kalau udah bisa cepet mah langsung aja ya. Sama di bawahnya aja deh. Sama ke garis yang kedua nih. Y2. Berarti ini jadi 3 ya. Karena ini 0. 3. Nah, perhatikan sekarang kita tinggal bandingkan mana yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi nih, berarti ini yang di atas. Lebih tinggi, besar. Nilainya artinya yang di atas. Gitu ya. Nah, ini yang di bawah. Nah, berarti luasnya adalah luas sama dengan integral. Batasnya tadi sudah dapat min 3 sampai 2. Kemudian fungsi yang kita integralkan, nah ini dulu nih, ini yang di depan nih. Karena dia yang lebih tinggi ya. Min X plus 3. dx. Nah, ya udah tinggal disederhanakan. Apakah paham urutan kerjanya kalau tanpa menggambar? Bisa ya? Oke. Itu tinggal dilanjutkan ya. Nah, kalau nanti seperti soal nomor 3 terhadap
dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Sumbu X itu Y sama dengan 0 ya. Berarti Y2-nya adalah Y sama dengan 0. Gitu. Jadi gampang. Bu, itu selalu X sama dengan 0. X sama dengan 0 kalau apa? Enggak, Yang karena itu. karena yang di interval ini dari min kemudian plus yang lebih mudah yang 0. Bu, kalau saya pakai 1 boleh nggak? Boleh. Pakai min 2 boleh ya? Oke. Oh, ambil di antaranya gitu ya. Di antara interval nih. Ambil X pada interval. Ada lagi? Ini kalian lanjutkan dulu ya. Kalau pakai udah. gambar gimana? Kalau pakai gambar gimana? Nah, kita gambar nih. Pakai gambar. Kalau pakai gambar, kita gambar satu persatu nih. Kita gambar dulu yang ini. Nah, kalau ini berarti tadi diturunin ya. Supaya lebih mudah, kita cari Y aksennya aja. Buat cari ekstrimnya, atau min B per 2A boleh. Sama dengan min 2X ya. Min 2X. Ini sama dengan 0. Ya udah, kita dapat X-nya di sini sama dengan 0. Nah, kemudian kita gambar ininya. Tabelnya ya. Bikin tabelnya nih. Di sini aja. X, Y. Kemudian ekstrimnya di tengah. 0 ya. Nah, di sini pakai min 1. Boleh. 1 gitu ya. Nah, kemudian kita substitusi ke sini. Persamaannya kalau min 1 berarti 8 dong di sini. Kalau di sini 0, 9. Kemudian kalau di sini 1, 8 lagi. Nah, terus digambar. Gambarnya adalah belum ya. Sebentar, kita bikin tabel satu lagi. Tabel yang ini saya cropping dulu. Harusnya tadi dua-duanya ya. Ini tabel yang parabola. Kemudian tabel yang buat garis. Nah, yang garis adalah Y sama dengan X plus 3 ya. Sama dengan X plus 3. Nah, ini juga bikin tabelnya nih. Tabelnya adalah, kalau linear langsung tabel ya. X, Y. Nah, kemudian kita pakai X-nya 0 sembarang kita ya. Di sini 3. Kalau di sini 2, 5 deh. Nah, dapat. Ya udah, terus kita gambar sekarang. Ini saya cropping dulu nih. Tempelin di bawahnya sini supaya. Nah, habis itu baru kita gambar deh sekarang. Dari titik-titik yang udah kita peroleh tadi, kita gambar. 8 tinggi ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, kita gambar parabolanya dulu. Kalau X 9 nih di sini. Anggap 9 di sini. Berarti ini dibagi 3 ya. Ini 9. Kemudian ini 6, 8 di sini. Kalau min 1 ya. Min 1 itu kecil banget deh. Nggak apa-apa. Nanti langsung diterusin ya. Ini ekstrimnya di sini. Nah, berarti ke sana. Ke sana. Nah, habis itu yang ini. Ini adalah Y2 ya tadi ya. Kamu Y1. Y1. Nah, kemudian 0,3. 0,3 itu di sini nih 3. Kemudian 2,5. 1, 2. 2 di sini, 0,5. Ini tadi 6 di sini. Di sini ya kira-kira ya. Nah, kemudian kita garis. Nah, habis itu kan wilayahnya diarsir antara kurva dan garis. Ya udah pasti yang wilayah ini kan. Nah, kalau udah dapat ya udah. Ujung kirinya adalah yang ini nih, angka ini, kemudian ujung kanannya yang ini. Nah, ya saya cropping dulu.
Paham gambarnya? Cara menggambar? Yang diarsir yang di atas kenapa? Yang diarsir kenapa di atas gimana maksudnya? Di antara, bukan di atas. Ya, di antara garis sama kurva yang diapit ya. Yang diapit oleh garis dan kurva karena dia bilangnya, ini saya hapus dulu sebentar. Kita lihat soalnya. Tadi soalnya kan bilangnya apa? Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 9 min X kuadrat dan Y sama dengan X plus 3. Berarti yang diapit dua garis ini ya, paham? Oke. Ya, jadi ingat integral itu tidak mungkin menghitung wilayah yang terbuka, gitu. Harus tertutup. Oke, nah ini tinggal dilanjutkan ya. Gambarnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke... Udah, apakah ada pertanyaan lagi dari sini? Enggak ya? Oke, kita buka soalnya lagi. Nah, nomor 4 sekarang. Ini apa nih? Oh, ini udah volume ya. Volume benda putar tuh seperti itu tuh. Tadinya kita mencari luasnya dulu yang di atas, kemudian diputar terhadap sumbu X, jadinya bentuknya seperti itu. Jadi benda pejal ya. Nah, ini diputar juga terhadap sumbu Y. Berarti nanti dy ya tuh. Kalau diputar terhadap sumbu Y berarti kita mengerjakan dalam persamaannya dalam X sama dengan. Terus konsepnya adalah gini. Kalau volume itu kan selalu berkaitan dengan PR kuadrat gitu ya. Iya Kak? Volume itu adalah kalau yang melingkar itu pasti PR kuadrat. Karena PR kuadrat berarti ada pi, kemudian integral dari fungsinya itu kita anggap sebagai R-nya. Nah, maka fungsinya dalam X kemudian dikuadratkan. Dia dianggap sebagai R-nya ya. Nah, R-nya dari kerucut ini gitu. Itu konsep volume. Nah, ini juga ada. Ya udah, ini kita kasih ini dulu ya. Pertemuan berikutnya lagi kita lanjutkan di volume. Oke, nanti coba dikerjakan yang nomor 4 ya. Nih, tanpa gambar boleh, pakai gambar boleh. Nah, yang nomor D ini terutama nih. Ini maksudnya apa nih? Oke? Apakah masih ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, ini saya tutup ya. Stop share.